Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Halo kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Nasla Hafizah dari Sangka 1 Mas Imam Putri. Di sini saya akan menjalankan salah satu tugas Mas Rimba, yaitu mewawancarai pembina dari sekolah dari pekan lain. Di sini saya mewawancarai pembina putri dari SMK Negeri 1 Ciomas dengan Kak Sawa. Baik, kita mulai aja ya langsung. Yang pertama itu, apa sih makna kepenegakan dalam gerakan transformasi pemerintahan? Dan pada menurut aku yang namanya penegakan itu adalah proses pembentukan dan kemudian jaminan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam tiap kegiatan atau penangguhan. Nah, selain itu, dalam hidup kita juga bukan cuma belajar bagaimana sekian tapi kita juga belajar itu sebagai orang mengerti, untuk kali bergerak, terus juga kita belajar untuk mengembangkan potensi yang ada, misalnya juga membedakan nilai di dalam pengelolaan. Jadi, kedatangan keseluruhan budaya kita sekedar tentang usia atau kegiatan sebagai tapi juga bagaimana kita menghasilkan karakter dalam kita, terus juga belajar untuk menjadi dulu dari tanggung jawab juga menjadi teladan di dalam Oke, lanjut aja. Siapa yang menurut kakak yang memiliki peran penting paling besar dalam menciptakan budaya disiplin dalam kepenegakan di Ambalan? Kalau menurut aku yang paling penting itu yang pertama di Pradegan sama Dewan Ambalan. Kenapa? Karena mereka itu punya posisi yang strategis ya, punya posisi yang memang bisa menjadi teladan bagi semua pada cuma itu harus sebagai kemudian juga ya, selain dari Pradana dan Dewan Ambalan itu juga perlu pendukungan dari pembina serta dari seluruh anggota Ambalan untuk mencapai hal tersebut. Oh iya. Oke, lanjut. Kapan sih seorang anggota dapat dianggap siap untuk menjadi penegak bantara selain dari terpenuhnya bicara kecakapan itu? Oke, menurut aku sih kalau misalkan siap atau enggaknya seorang itu tuh yang ketika anggota yang sudah bisa jadi orang yang lebih berkarakter ya, lebih bertanggung jawab, terus juga bisa menentukan nilai produktif dalam kehidupan sehari. Kayak misalkan ketika dia ada kegiatan, besok ya berkontribusi dengan baik tentang terus juga disiplin, atau semua sudah bisa ditentukan dan memang masih berdasarkan bermanfaat itu bisa jadi disebut siap. Baik, selanjutnya itu di mana sih penerapan kepenegakan yang paling efektif menurut pengalaman kakak? Apakah di lingkungan pramuka, ataukah di sekolah, ataupun di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih aku malah terjadi itu di lingkungan sendiri ya. Itu memang nilai kepramukaan yang kita pelajari juga ini sangat berkaitan erat dan juga bermanfaat ketika kita sudah terjun di kehidupan sehari-hari. Cuma tidak menutup kemungkinan memang di lingkungan ini itu ada sebagai wajah klinik saja dan berarti, sedangkan di sekolah itu tetap penting juga karena memang siswa itu kayaknya bisa belajar untuk mempersiapkan diri dan nanti untuk membutuhkannya itu ini lingkungan sangat dia. Terus selanjutnya itu mengapa sih banyak anggota pramuka yang mematuhi aturan tapi kadang sulit untuk menerapkannya secara konsisten? Oke, kalau misalkan apa kalau dibangun saya konsisten itu adalah kekuatan yang tidak pilih apa ya. Terus udah gitu konsistensi itu bisa dibentuk dengan kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa anggota pramuka itu kalau sudah paham tidak konsisten, itu bisa jadi karena lingkungan itu bisa dia juga bisa menjadi pendukung atau memang biasa kan budaya di sana. Jadi memang kalau caranya kita sebagai ini untuk membentuk
disiplin diambil dulu baru menurut anggotanya. Selain itu seperti yang dia bilang, memang peran dari kelompok atau dari anggota itu sangat penting. Jadi kita harus pokokkan dulu sebagai hadana dan anggaran, itu nanti ketika sudah ada, insya Allah nanti anggota-anggotanya bisa. Berarti intinya yang harus menerapkan sikap disiplin itu dari atasannya dulu ya, dari anggotanya. Dan selanjutnya itu bagaimana sih cara menegakkan aturan dan kedisiplinan tanpa menjalankan rasa kekeluargaan dalam anggaran? Nah kalau ini sebenarnya kita belum lagi ya untuk anggaran. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita menulis soal ya pasti kaitannya juga kemudian hukum atau sanksi. Nah itu kita ubah dulu secara konsep. Kita memberi bahwa sanksi itu sesuatu yang bisa disebut menakutkan atau menimbulkan kebenaran. Ketika abang tuliskan kebutuhan itu sebagai sebuah jadi mungkin ketika nanti ada pelanggaran anggaran di dalam ibarat itu kita akan di pembinaan, pendekatan, lalu edukasi. Nah itu perlu kita kasih sanksi juga. Memang kalau menurut aku ya itu lebih baik disepakati ketika musyawarah. Kan biasanya kita ada musyawarah nih di awal kepemimpinan periode berapa gitu ya. Nah itu biasanya kalau menurut aku lebih baik didiskusikan aturan-aturan apa yang mau diterapkan di dalam anggaran, lalu diedukasi juga kenapa aturan ini harus ada. Karena seringkali orang itu tidak bisa menganggap itu sebagai membaca karena dia tidak tahu fungsi dari sanksi yang diucapkan atau konsekuensi apa yang harus didapatkan ketika dia mengkaji. Jadi itu dulu sih biar mereka tuh nyaman, biar mereka tuh tahu sebab akibat Dari sanksi yang dia dapat dan aturan yang mereka itu karena mereka bikin laporan. Jadi setiap anggota itu bisa memiliki punya rasa memiliki nomor dewa. Jadi si aturan itu bukan hanya atasan yang punya, tapi semuanya itu punya dan paham gitu. Itu saja wawancara kepenegakan yang saya tanyakan kepada pembina dari SMK Negeri 1 Ciamas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.